Perkenalkan, nama saya Rini Susania dengan NIM 2210417643, kelas M2. Tugas ujian tengah semester, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana cara menentukan judul penelitian. Yang pertama, cara menentukan judul penelitian itu harus sesuai dengan minat penelitian. Yang kedua, judul yang dipilih harus sesuai topik yang dipilih oleh peneliti. Yang ketiga, data cukup tersedia untuk mendukung judul yang kita ambil. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Jawaban saya, dalam membuat latar belakang penelitian kita perlu yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan kita angkat. Yang kedua, analisis literatur. Yang ketiga, menyampaikan alasan penelitian kita. Yang keempat, membuat garis besar rencana penelitian. Yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Jawaban saya, yang pertama itu dengan cara mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua itu mempersempit topik yang akan kita teliti. Yang ketiga, mengkaji rujukan yang berkait dengan topik. Yang keempat, menyatakan rumusan masalah dan kalimat pertanyaan. Pertanyaan keempat, bagaimana sih cara membuat tujuan penelitian? Baik, di sini jawaban saya yaitu dengan menghubungkan rumusan masalah yang telah dibuat, dengan kata lain, tujuan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Pertanyaan kelima, apa itu manfaat penelitian? Dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Coba jelaskan. Baik, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan, untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut untuk meningkatkan pemahaman tingkat penelitian, memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat-manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis, yaitu memberikan dampak secara langsung terhadap komponen pembelajaran. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu merupakan manfaat jangka panjang dalam mengembangkan teori pembelajaran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara membuat bab 2, tinjauan pustaka? Baik, dalam membuat bab 2 atau tinjauan pustaka, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memilih sumber studi literatur yang relevan. Hal ini dapat dilakukan ketika kita mengetahui tujuan kita dalam mencari literatur. Yang kedua, memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang ketiga, hal ini dapat dilakukan ketika kita mengetahui tujuan kita dalam mencari literatur. Selanjutnya, don't be afraid of English. Ketika menentukan sumber literatur, sebaiknya tidak membatasi pada sumber berbahasa Indonesia saja, apalagi untuk di bidang IT, di mana sumber-sumber relevan dan baik banyak berasal dari buku-buku, teks, ataupun publik ilmiah berbahasa Inggris. Yang selanjutnya, gunakan Google Scholar. Sumber literatur dapat diperoleh pada portal khusus karya ilmiah yang dimiliki oleh Google, yaitu Google Scholar atau Google Critica. Pertanyaan ketujuh, bagaimana membuat penelitian terdahulu? Yang pertama itu kita harus mencari judul yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang kedua, tulisan studi pendahuluan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, buku abstrak.
Pertanyaan ke-8, bagaimana membuat hipotesis dan kerangka berpikir? Menurut Sugiono 2009, langkah dalam penyusunan kerangka berpikir terdiri atas: yang pertama, menentukan variabel yang diteliti; yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian; yang ketiga, mendeskripsi teori dan hasil penelitian; yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian; yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian; yang keenam, sintesa; yang ketujuh, membuat kerangka berpikir; yang kedelapan, membuat hipotesis; yang kesembilan, memahami topik penelitian; yang kesepuluh, menentukan variabel penelitian; yang kesebelas, mencari teori yang relevan; yang ke-12, menyusun kerangka teori; yang ke-13, hipotesis, menyusun hipotesis; yang ke-14, menguji hipotesis; yang ke-15, menarik kesimpulan. Sekian presentasi saya tentang mengenai tugas UTS. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.